Oke teman-teman, kita lanjutkan ke al-qaidah atau kaidahnya atau ringkasan dari materinya. Poin pertama di situ ditulis yuhdzaful fa'ilu wa yubnal fi'lu lil majhul. Dihapuskan fa'il atau subjek, pelaku juga bisa dikatakan itu, wa yubnal fi'lu lil majhul, maka dibentuklah fi'il majhul. Jadi di situ memang dihapuskan dulu fa'ilnya atau pelakunya. Lalu berikutnya wa yanubu anil fa'il al maf'ul bih, dan yang mengganti fa'il itu adalah maf'ul bihnya atau objeknya. Wa yasiru marfu'an, dan menjadi marfu'. Menjadi marfu itu gimana? Yang misalkan tadi yang menjadi objek itu berharokat fathah gitu ya, terus nanti menjadi marfu'. Marfu' berarti berubah menjadi domah. Kalau misalkan harokatnya ina gitu ya, pakai iya dan nun, nanti menjadi una gitu. Tapi pembelajaran marfu', mansub dan majrur mungkin belum terlalu jelas teman-teman. Tapi kali ini ringkasnya, jadi yang jadi objek nanti jadi marfu' ya, atau berharokat domah dan lain sebagainya. Lalu poin kedua, idza buniyal fi'lul madhi lil majhul yahdutsu fihi ma ya'ti. Nah, untuk membentuk fi'il madhi untuk menjadi majhul, maka yang terjadi di dalamnya adalah sebagai berikut. Maksudnya perubahannya adalah sebagai berikut. Poin yang pertama, poin hamzah, yudammu awaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Mithlu nusiya qailuha. Didomahkan huruf awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum huruf terakhir. Jadi contohnya tadi nasiya menjadi nusiya. Nusiya qailuha. Semua yang fi'il tsulatsi mujarrad itu bentuknya jadi didomahkan huruf awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum huruf terakhir. Misalkan nasiya jadi nusiya, misalkan kataba jadi kutiba, misalkan qoro'a jadi quri'a, dan seterusnya gitu. Lalu poin yang ba, idza kana al-fi'lul madhi mabdu'an bi ta'in zaidatin yudammu awwaluhu wa tsanihi wa yuksaru ma qabla al-akhir mithlu tusullima. Jika fi'il madhi itu diawali dengan huruf ta zaidah, huruf ta tambahan, yang kemarin kita belajar huruf atau fi'il mazid, yang itu tambahannya adalah huruf ta di awal, maka perubahan menjadi fi'il majhulnya adalah didomahkan huruf awalnya dan huruf keduanya dan dikasrohkan huruf sebelum huruf terakhir. Misalkan contohnya itu tasallama menjadi tusullima gitu. Lalu poin jim, idza kana al-fi'lul madhi mabdu'an bihamzati waslin yudammu awwaluhu wa thalithuhu wa yuksaru ma qabla al-akhir mithlu ubtu'idatin nawadiru. Jika fi'il madhinya itu diawali dengan hamzah wasol ya, hamzah wasol atau huruf tambahan yang berupa hamzah. Hamzah wasol itu yang hamzah, bukan hamzah yang bisa dibaca tapi alif aja itu loh, yang tidak ada harokatnya, itu namanya hamzah wasol. Maka didomahkan awalnya dan huruf ketiganya, jadi didomahkan huruf pertama dan ketiganya dan dikasrohkan huruf sebelum huruf terakhir. Contohnya ibtada'a tadi, ibtada'an diawali dengan alif ya kan, tapi itu bisa juga disebut dengan hamzah wasol. Ibtada'a menjadi ubtudi'a gitu. Nah, itu ditambahi dengan ta karena an-nawadiru itu yang tadi awalnya menjadi maf'ul bih atau objek, maka berganti menjadi subjek, dan nawadiru itu jamak dari nadirotun yang artinya tadi lawakan gitu ya, maka fiilnya domirnya berubah menjadi mu'annats atau hiya, ubtur aidatin nawadiru gitu. Lalu poin yang dal, idza kana al-fi'lul madhi qabla akhirih alifun tuqlabul alifu ya'an.
Jadi jika fi'il madhinya itu sebelum huruf terakhirnya adalah alif, maka alifnya itu berganti atau dirubah menjadi ya. Contoh kola tadi menjadi kila, kilatil fukahatu gitu. Kila, kilatil ada taknya karena naibul fa'ilnya atau pengganti dari fa'ilnya itu adalah mu'annas ya, jamak dari fukaha. Fukahah itu adalah pelawak gitu ya, fukaha itu jadi jamak. Lawakan-lawakan, bukan pelawak, lawakan-lawakan, maaf. Gitu. Lalu poin yang ketiga, kalau yang kedua tadi adalah membentuk fi'il maklum dari madhi ke majhul gitu ya. Kalau yang poin ketiga ini yaitu fi'il mudhari'nya kita rubah menjadi majhul. Perubahannya gimana? Poin hamzah di situ yudhammu awaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Didomahkan huruf awalnya dan difathahkan huruf sebelum huruf terakhir. Contohnya apa? Itu la yu'lamu qailuha. Dari kata ya'lamu menjadi yu'lamu. Jadi kalau misalkan yaqra'u jadi yuqra'u. Yaktubu menjadi yuktabu. Yajlisu jadi yujlasu dan seterusnya. Itu kalau normalnya seperti itu. Tapi ada poin ba, yaitu idza kana al-fi'lul mudhari' ma qabla akhirih wawun tuklabu alifan. Apabila atau jika fi'il mudhari'nya itu huruf sebelum terakhirnya itu wawu, itu diganti menjadi alif. Contohnya apa? Yaqulu menjadi tuqalu tadi. Contohnya ya, tuqalu. Ala lisanihi dikatakan atas lisannya, tuqalu. Lalu yang poin jim, idza kana al-fi'lul mudhari'u ma qabla akhirih ya'un tuqlabu alifan mithlu yu'anu qasiduka. Jadi kalau misalkan fi'il mudhari'nya itu sebelum huruf terakhirnya ya, maka diganti menjadi alif. Itu perubahan dari fi'il mudhari ada 3, perubahan dari fi'il madhi ada 4 gitu ya. Lalu poin yang keempat itu dikatakan yu'annatsul fi'lul mabni lil majhul ma'ana ibal fi'li naibal fa'ili mithlu tusullimat risalatani la tu'lamun nawadiru. Jadi fi'il majhul itu muannasnya itu tergantung pada naibul fa'ilnya. Jadi tergantung pada maf'ul bihnya atau tergantung pada objek yang tadi berubah menjadi subjek. Nah, itu kalau misalkan dia mudzakkar maka fi'ilnya ya mudzakkar. Kalau muannas ya fi'ilnya diganti muannas gitu. Diganti muannas berarti ditambahi ta di situ ya. Tusul lima menjadi tusul limat gitu. Ini contohnya di sini tusul limat risalatani. Diterima 2 surat. Nah, 2 surat kan lebih dari 1, maka jamak bukan jamak. Fi'ilnya berubah menjadi ya gitu. Jadi muannas. Tusul limat risalatani. La tu'lamun nawadiru. Itu teman-teman kaidah dari perubahan fi'il maklum menjadi fi'il majhul. Yang intinya adalah kalimat aktif berubah menjadi kalimat pasif.